Saudara, Kejaksaan Agung menggeledah 2 apartemen terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan seni. Pemirsa, oknum mantan Kepala Desa bersama mantan Sekretaris Desa Patarikan, Kecamatan Sukabara, Kabupaten Sukabara, Kalimantan Tengah diduga melakukan penyelewengan anggaran dana desa atau ADD tahun 2023. Pemirsa, penyidik KPK menetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan 6 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota Kepala Desa Ketulisan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten dituntut 4,5 tahun penjara karena terbukti korupsi dana desa sebesar 984 juta rupiah. Dana desa yang dikorupsi digunakan untuk membeli kosmetik dan perawatan kulit atau skincare. Ini laporan realisasi APBN buat bulan Mei. Ini bisa bulan. Oh iya, boleh. Ini bagian pengeluarannya boleh digenapkan aja ya, 10 juta. Apa-apa? Loh, nggak apa-apa, tenang aja, nanti kamu dapat bagian kok. Bagian apa ya? Ini nggak apa-apa, beneran apa? Iya, nggak apa. Biasanya juga gini kok. Kamu karyawan baru ya? Iya, Bu. Saya kaji ya, Bu ya? Iya. Ini kan, Bu. Iya, yang ini diganti aja. Diperbanyak itu nominalnya. Udah Ini bisa nggak ya? apa-apa ya, Bu? Enggak, udah, itu dapat. Tapi jangan lupa catat saya, Bu ya? Iya, tenang aja, nanti kamu dapat kok datanya. Baik, Bu. Kalau gitu, terima kasih banyak ya, Bu ya. Ya. Jangan lupa bagian saya ya. Udah, kamu tenang aja. Saya juga minta ruangan saya. Ya, silakan. Silakan. Oh, gitu. Kamu jangan kembali dulu ya. Ada apa? Selamat pagi Bu, saya Nadia dari PT Emas Sejahtera. Saya ingin mengajukan permohonan pembangunan pertambangan emas di daerah Sukamaju. Loh, ini bukannya daerah yang udah terancam itu ya, ekosistem? Iya Bu, tapi masalah AMDA semuanya aman karena ditanggung sama perusahaan. Loh, nggak bisa gitu. Ini juga perizinan masyarakatnya susah loh ini. Bukan masalah duitnya, tapi masalah ekosistemnya. Gimana? Ini perizinan masyarakatnya nanti susah tahu. 2T Bu, nanti saya langsung transfer. Tapi ini gimana perizinannya sama masyarakat? Aman Bu, semua diurus oleh perusahaan. Berarti tidak ada tanggung jawab kami ya di sini. Aman. Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM di sektor publik memegang peranan yang sangat krusial dalam menentukan kualitas pelayanan publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan atau good governance. Sebagai bagian utama birokrasi, ASN memiliki tanggung jawab untuk bertindak profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kinerja ASN menjadi tolok ukur keberhasilan birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, ASN masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait masalah integritas dan korupsi yang berdampak langsung pada rusaknya reputasi institusi pemerintahan serta menurunnya kepercayaan publik atau public trust. Masalah integritas di lingkungan birokrasi seringkali muncul akibat lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya budaya etis organisasi, dan masih kuatnya praktik-praktik patronase dalam kepegawaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan etika dan integritas budaya bukan hanya merupakan bentuk kepatuhan administratif, melainkan menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks MSDM, fokus pengelolaan tidak hanya pada pengembangan kompetensi teknis, tapi juga pembentukan karakteristik, moralitas, serta nilai-nilai organisasi yang mendukung terciptanya perilaku birokrasi yang bersih dan beretika. Etika integritas dan pencegahan korupsi dalam manajemen ASN menjadi sangat penting untuk dikaji. Seiring meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas publik,
Pendekatan SLR digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesiskan temuan dari berbagai studi terdahulu yang membahas strategi penguatan integritas ASN. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR untuk menelusuri, menilai, dan menelaah hasil penelitian mengenai etika, integritas, dan pencegahan korupsi dalam manajemen aparatur sipil negara atau ASN. Pendekatan ini dilakukan secara sistematis mengikuti panduan Prisma 2020 agar hasilnya transparan dan dapat direplikasi. Proses pencarian literatur dilakukan pada basis data bereputasi baik nasional maupun internasional. Proses penyaringan dilakukan bertahap melalui penghapusan duplikat, seleksi judul, abstrak, dan peninjauan teks penuh artikel yang lolos, kemudian dievaluasi kualitasnya menggunakan pedoman dan datanya diekstrasi pada tabel yang memuat informasi utama. Hasil akhir dianalisa menggunakan pendekatan sintesis naratif tematik untuk mengidentifikasi pola, strategi, efektivitas, dan tantangan dalam penguatan etika serta integritas ASN guna mencegah korupsi. Terdapat 3 artikel yang menjadi literatur utama SLR untuk mendalami pencegahan korupsi dengan etika dan integritas ASN. Artikel pertama yang ditulis oleh Darmayanti dan Nurliawati memiliki temuan utama yakni masalah korupsi harus dilihat sebagai struktur yang sistemik, berfokus mengubah cara pandang atau mindset seluruh aparatur birokrasi melalui solusi yang efektif, strategi penguatan melalui infrastruktur etika, dan penguatan birokrasi. Artikel yang kedua, ditulis oleh Maheswara, memiliki temuan utama, yakni Permendagri nomor 15 pasal 4 tahun 2020 tentang kode etik ASN yang wajib dipatuhi oleh ASN untuk menghindari praktik korupsi, serta harus didukung dengan adanya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Artikel ketiga yang ditulis oleh Hendriani memiliki temuan utama, yakni penguatan etika dan integritas aparatur harus didukung oleh komitmen pimpinan, meminimalkan tingkat perilaku tidak etis dalam birokrasi, serta perbaikan diri. Pencegahan patologi birokrasi dapat dilakukan dengan rasionalisasi pola perilaku dan tindakan, keterbukaan, demokrasi, keadilan sosial dan pemerataan, kebijakan yang pro rakyat, serta orientasi pada pelayanan. Dari ketiga artikel tersebut ditemukan pola fokus masalah yang sama, yakni korupsi, dan tren masalahnya yang bersifat negatif karena korupsi masih merajalela. Korupsi merupakan salah satu patologi yang paling sering dijumpai dan mengakar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tindakan ini memiliki dampak negatif bagi negara dan masyarakat. Negara mengalami kerugian yang sangat besar dan citra instansi pemerintah akan menurun di mata masyarakat. Masyarakat juga dirugikan karena partisipasi melalui pajak yang dimaksudkan untuk pembangunan tidak digunakan dengan semestinya oleh pemerintah. Hasil analisis dari ketiga artikel menunjukkan bahwa korupsi dalam birokrasi di Indonesia merupakan permasalahan yang bersifat sistemik, yang disebabkan oleh lemahnya etika dan integritas aparatur negara. Artikel pertama menegaskan bahwa korupsi adalah masalah yang berakar pada budaya organisasi dan pola pikir aparatur negara. Pendekatan melalui teori gunung es dalam artikel pertama menunjukkan bahwa tindakan korupsi yang muncul dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti nilai, norma, budaya kerja, dan struktur sistem birokrasi. Oleh karena itu, strategi pencegahan tidak cukup jika hanya memberikan sanksi dan penegakan hukum, tetapi harus mengubah cara pandang atau mindset aparatur negara dan membentuk pembudayaan etika dalam jangka waktu yang panjang. Artikel ini memiliki kelebihan karena menawarkan metode yang menyeluruh melalui pengembangan infrastruktur etika dan perbaikan sistem pola pikir, serta perilaku aparatur negara. Namun, kelemahannya berada pada sifatnya yang teoritis, belum menunjukkan bukti atau data konkret tentang penerapan strategi yang dibahas, sehingga rekomendasi yang diberikan masih idealis dan normatif. Temuan pada artikel kedua menunjukkan bahwa peraturan atau regulasi seperti Permendagri nomor 15 tahun 2020 tentang kode etik ASN dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia yang telah ditetapkan tidak menjamin hilangnya tindak korupsi dalam birokrasi. Dengan demikian, faktor utama penyebab tindakan korupsi bukan terletak pada ketiadaan aturan, tetapi pada lemahnya penerapan nilai-nilai etis dalam diri ASN. Artikel ini memiliki kelebihan karena memberikan dasar hukum yang konkret dan kuat. Namun, kelemahannya adalah tidak membahas lebih dalam tentang peran pengawasan, budaya organisasi, komitmen pimpinan, serta penyebab gagalnya implementasi di lapangan yang menjadi faktor penting dalam penerapan etika birokrasi. Artikel ketiga menekankan bahwa komitmen pimpinan organisasi sangat penting untuk mengarahkan perilaku organisasi. Tanpa teladan yang baik dari pimpinan, implementasi nilai integritas hanya bersifat formalitas. Penguatan integritas harus diikuti dengan perbaikan tata kelola dan orientasi pelayanan, di mana birokrasi didorong untuk rasional dalam mengambil keputusan, terbuka dalam membangun kepercayaan dan partisipasi publik, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kelebihan artikel ini adalah aspeknya yang praktis, yaitu memberikan contoh konkret strategi peningkatan etika dan transparansi dalam birokrasi. Namun, kelemahannya adalah belum membahas sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan memberikan perubahan nyata pada perilaku ASN.
Dari ketiga artikel, ditemukan pola bahwa korupsi sebagai patologi yang menonjol dalam birokrasi disebabkan oleh lemahnya penerapan etika dan integritas aparatur negara. Penetapan regulasi dan peningkatan pengawasan tidak cukup serta kurang efektif tanpa adanya perubahan pada karakter individu. Hal ini memperkuat argumen bahwa tindak korupsi dalam birokrasi Indonesia tidak dapat diatasi hanya dengan penetapan regulasi atau kebijakan yang memberikan sanksi dan hukuman pada pelaku, melainkan membutuhkan perubahan sistemik yang menekankan etika, moralitas, dan budaya organisasi. Dengan demikian, strategi terbaik yang ditawarkan dalam literatur adalah menggabungkan penguatan sistem seperti struktur, regulasi, dan manajemen sumber daya manusia dengan pengembangan nilai etis dalam diri aparatur negara melalui pembudayaan nilai integritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik korupsi dalam birokrasi di Indonesia masih menjadi permasalahan dan tantangan serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sehat, bersih, dan berintegritas. Korupsi telah menjadi patologi birokrasi bersifat sistemik yang dimana akar permasalahannya tidak hanya terletak di lemahnya penegakan hukum, tetapi juga rendahnya penerapan nilai-nilai etika dan integritas di kalangan ASN. Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi tidak hanya mengandalkan penegakan hukum atau pemberian sanksi administratif, tetapi juga perlu membudayakan nilai-nilai etika, pelatihan integritas, dan sistem pengawasan yang partisipasif serta transparan.